Ini ada salah satu stasiun kecil di pedesaan Jepang. Coba kita review dulu ya. Ini dia, ternyata di pedesaan Jepang itu masih menggunakan telepon duduk kayak gini ya lur ya. Jadi kalau kalian itu berhenti di stasiun ini nggak ada jemputan, kalian bisa telepon taksi di sini. Ternyata di Jepang itu masih menggunakan telepon duduk seperti ini. Kita langsung masuk saja ke stasiun kecil yang ada di Jepang. Review tentang stasiun di pedesaan Jepang. Ini dia stasiunnya. Sangat sepi sekali. Coba kita review toilet umum di pedesaan Jepang itu seperti apa. Di pelosok-pelosok desa ya lur ya. Di Jepang itu orang kalau cebok, kalau kita kan pakai air, kalau di Jepang tuh pakai tisu aja lur. Kalau menurut orang Indonesia kan pasti risih sekali ya kalau cebok itu menggunakan tisu saja ya. Kalau di Jepang tuh udah hal wajar itu seperti itu lur, nggak merasakan risih juga. Itu ya lur ya, tak tunjukin kereta yang datang di stasiun pedesaan Jepang. Ini dia keretanya lur. Halo lur, kembali lagi di channel saya Lurah Japan. Di video kali ini rencana saya itu mau ngajak kalian jalan-jalan di salah satu pedesaan di Jepang, dan tentunya banyak hal-hal yang menarik buat kalian simak di video kali ini. Pokoknya jangan di skip. Kemarin tuh kebetulan baru turun salju, dan kali ini saya mau ngajak jalan-jalan kepada kalian. Kebetulan saljunya tuh sudah meleleh menjadi air ya lur ya. Pokoknya di video kali ini kita langsung aja, let's go. Tadi pagi tuh kebetulan habis turun hujan di salah satu pedesaan ini, dan ternyata cuaca hari ini tuh sangat dingin sekali lur. Kali ini coba kita mau sedikit review stasiun yang ada di pedesaan Jepang itu seperti apa. Kalau soal pemandangan di pedesaan Jepang ya sama aja seperti di video yang sebelumnya. Pedesaan Jepang itu sangat sepi sekali. Sepi ya pedesaannya. Pada kemana orang-orang kira-kira ya lur ya? Sepi banget, orang masuk blas. Ini ya lur ya, banyak sekali barang-barang perabotan rumah tangga. Pagi itu desa ini baru saja turun hujan. Kemarin turun salju. Turun salju yang sangat lebat. Tapi hari ini saljunya udah meleleh ya lur ya, menjadi air. Jadi jalanan basah semua seperti ini. Di pedesaan ini pemandangan cukup nyaman sekali untuk ditinggali ya lur ya. Dan kebetulan di sana itu ada lemari-lemari yang dibuangnya lur, dibuang di kebunnya ya. Suasananya cukup asri sekali ketika pedesaan Jepang itu baru turun hujan. Tadi pagi turun hujan ya lur ya. Yuk, karena jalannya manjat, ini sepeda kita dorong.
Karena kan kalau musim dingin di pedesaan Jepang tuh kita naik sepeda ngos-ngosan ya, habis kayak dikejar-kejar maling gitu lur. Apalagi jalannya manjat seperti ini. Rumahnya unik, banyak sekali tanaman-tanaman. Tapi udah pada kering ya lur ya, karena masih bulan 3, masih musim dingin. Pertanian orang Jepang itu ya, pertanian orang Jepang ketika musim dingin itu nggak ada yang tanam lur. Tanaman seperti ini, perkebunannya sepi, nggak ada tanamannya ya. Pemandangan gunung di sebelah sana sangat keren sekali. Mantap pemandangan rek, luar biasa vibesnya. Hampir tak terlihat adanya sampah ya lur ya, paling cuma sampah-sampah daun-daun, ranting-ranting gitu yang udah kering. Ini ada salah satu stasiun kecil di pedesaan Jepang, coba kita review ya lur ya. Namanya stasiun Haba, stasiun kecil, nggak ada penjaganya. Ini dia, ternyata di pedesaan Jepang itu masih menggunakan telepon duduk kayak gini ya lur ya. Jadi kalau kalian itu berhenti di stasiun ini nggak ada jemputan, kalian bisa telepon taksi di sini. Ternyata di Jepang itu masih menggunakan telepon duduk seperti ini. Kalau di Indonesia kan udah jarang-jarang sekali ada telepon duduk seperti ini ya lur ya. Kalau di Jepang ini sangat penting sekali lur. Makanya di setiap stasiun di pedesaan Jepang itu pasti ada yang namanya telepon duduk seperti ini ya lur ya. Ini ada Jidohang Baiki. Berhubung kita puasa jadi kita tidak beli ya lur ya, kita langsung masuk saja ke stasiun kecil yang ada di Jepang. Review tentang stasiun di pedesaan Jepang ya lur. Ini dia stasiunnya, sangat sepi sekali, nggak ada yang datang, nggak ada yang mengunjunginya lur. Ini adalah stasiun Haba ya lur ya, stasiun Haba. Ini dia. Stasiun Haba ya rek. Ini Haba. Kalau arah ke sana itu ke Inashimachi ya. Kalau arah ke sana itu arah ke sawah. Jadi seperti itu ya lur ya. Stasiunnya sangat sepi sekali. Unik. Stasiun kecil di pedesaan Jepang itu nggak ada penjaganya. Heran ya. Dia ruang tunggunya nggak ada penjaganya sama sekali lur. Ada ruang tunggunya juga ya kan. Dan di depan stasiunnya itu pasti ada yang namanya toilet umum. Coba kita review toilet umum di pedesaan Jepang itu seperti apa. Di pelosok desa ya lur ya. Dia toiletnya. Ini dia wastafel di pedesaan Jepang ya lur ya. Wih, ini wastafelnya. Dan nih tempat pembuangan air kecil lur, seperti ini ya. Kalau di Jepang itu ya lur ya, pasti kalau di Indonesia yang namanya tembok seperti ini pasti ada graffiti gitu ya lur. Kalau di Jepang itu enggak. Di Jepang itu orangnya sudah pada sadar dan temboknya bersih, nggak ada coret-coretan sama sekali. Toiletnya seperti ini lur, udah menggunakan toilet shower ya lur ya. Ada tempat membersihnya juga itu. Di Jepang itu orang kalau cebok, kalau kita kan pakai air, kalau di Jepang tuh pakai tisu aja lur. Kalau menurut orang Indonesia kan pasti risih sekali ya kalau cebok itu menggunakan tisu saja ya. Kalau di Jepang tuh udah hal wajar itu seperti itu lur, nggak merasakan risih juga. Dan tentunya ada tempat sampah ya lur ya.
biasanya kalau di Indonesia itu kan di tembok-tembok ini pasti ada banyak sekali coret-coretan, graffiti gitu. Kalau di Jepang itu sangat bersih sekali temboknya, nggak ada sama sekali coretannya lur ya. Pemandangan salah satu di pedesaan Jepang, pemandangan sangat unik sekali, keren, bagus, bersih ya lur ya. Hampir tak terlihat adanya sampah di jalan-jalanan. Ini ya parkiran sepeda, ini kuncinya tergeletak kayak gini. Ini aman lur, nggak ada yang ngambil. Kalau seandainya kita mau ngambil ya bisa-bisa aja gitu ya, meskipun nggak ada penjaganya. Tapi meskipun nggak ada penjaganya stasiun kereta di pedesaan Jepang, tapi aman lur, soal apa, untuk keamanan desa ini ya lur ya. Meskipun kalian ditinggal berapa bulan, berapa tahun gitu, di sini aman lur. Nah, padahal sepeda bagus-bagus, ada sepeda road bike juga itu, merek Giant. Ini sepeda ini yang di sini tuh nggak ada yang dikunci lur. Itulah uniknya tinggal di pedesaan Jepang. Kita menggeletakkan barang, suatu barang, orang Jepang tuh nggak ada yang mau ngambil, bukan hak milik kita lur. Itulah enaknya tinggal di pedesaan Jepang, salah satunya ya lur ya. Langsung saja kita let's go belusukan lagi di salah satu pedesaan di Jepang ya lur ya. Lur, kali ini kita coba review stasiun yang kedua. Apakah stasiunnya masih sepi seperti stasiun sebelumnya? Ya pokoknya jangan lama-lama biar kalian tidak penasaran lagi, tetap ikuti channel Keseruan Lurah Japan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya lur ya. Kali ini kita mau menuju stasiun yang kedua untuk kita review buat minasang semuanya. Langsung saja kita let's go. Orang Jepang tuh mobilnya mewah-mewah ya lur ya, bagus-bagus. Kenapa kalau di Jepang tuh banyak sekali mobil yang kotak-kotak seperti itu lur ya. Kali ini kita masih berada di pedesaan Jepang, review pedesaan di Jepang. Apakah ada keunikan hal-hal lain yang beda dari Indonesia, terutama dari negara Konoha ya lur ya. Belum musimnya panen, belum musimnya panen, belum musimnya tanaman di pedesaan Jepang, terutama di daerah Nagano, dikarenakan musimnya masih musim dingin. Ini aja sebenarnya aku dingin lur, tapi demi buat konten kalian, jadi cerita apapun tak bikinkan ya lur ya. Depan kita ini ada salah satu bengkel mobil, mobilnya keren-keren, mobil tua semua. Itu ya lur ya. Jadi seperti ini ya lur ya, pemandangan di pedesaan Jepang, pemandangan yang sangat keren sekali. Itu perkampungan di bawah lereng gunung itu. Kali ini kita berada di salah satu sawahnya orang Jepang. Yuk kita lanjut. Pemandangannya cukup keren, salah satu desa ini lur ya. Kanan kita gunung dan kiri kita juga gunung. Mantap. Cuacanya sangat ekstrim, dingin rek, beneran serius, dingin sekali.
Mantap ya. Ini masih bulan 3, jadi belum ada orang yang tanam ya lur ya. Dan sawahnya pun uniknya lur, hampir mirip kesamaan yang di Indonesia ya. Banyak kayak jerami-jerami atau rumput-rumput yang tebal kayak gini dibakarin kayak di Indonesia ya. Di Indonesia juga terjadi seperti itu ya lur. Kalau sudah menumpuk sampah-sampah jerami bekas tanaman ini dikumpulkan jadi satu, ini kan rumput-rumput yang sudah kering tadinya lur. Sampai sana juga itu rumputnya yang udah kering dibakar-bakar gitu lur. Ya. Di Indonesia juga ada yang melakukan, para petani ada juga yang melakukan seperti ini ya lur ya. Ya lanjut. Tiang-tiang listrik di pedesaan Jepang itu seperti ini. Nggak ada yang semrawut kabel-kabel, entah itu kabel wifi, entah itu kabel apapun ya lur. Khusus ini untuk kabel-kabel pelistrikan di pedesaan Jepang. Coba kali ini kita review stasiun sawah ya lur ya, yang tadi kita udah lihat. Dan kali ini kita coba review stasiun kecil, stasiun sawah yang ada di salah satu pedesaan di Jepang. Ini dia stasiunnya. Stasiunnya kecil, nggak ada penjaganya lagi. Itulah yang namanya stasiun di pedesaan Jepang ya lur ya. Parkiran nggak ada yang jaga, tapi tetap aman ya kan. Sepeda bagus-bagus seperti ini. Ini dia parkiran yang ada di pedesaan Jepang lur ya. Saking amannya itu pedesaan Jepang, orang Jepang tuh tidak merasa takut meletakkan barang dimanapun tempat lur. Saking amannya ya, saking amannya pencurian maupun perampokan di pedesaan ini. Jadi orang-orang tuh tidak merasa takut untuk meletakkan suatu barang di tempat sembarangan yang nggak ada penjaganya seperti ini. Uniknya, padahal sepedanya bagus-bagus, itu sepeda aja nggak dikunci kan, nggak dikunci ya kan. Seandainya kita mau ngambil sepeda ini, bisa saja kita ngambil, bahkan nggak akan dicari ya lur ya. Saking amannya inilah, saking amannya negara Jepang ya. Coba kita review di stasiunnya Sawah Eki ya lur ya. Ini dia stasiunnya, nggak ada penjaganya. Stasiun kecil di pedesaan Jepang, terutama di pelosok Jepang ya lur ya, nggak ada penjaganya seperti ini lur. Ini jadwal kereta kedatangan ya lur ya. Nggak ada orang, sangat sepi sekali ya kan. Ini tuh kita berada di stasiun sawah. Beda stasiun sama yang tadi ya lur ya. Nih kita berada di stasiun sawah ya lur ya. Stasiunnya sepi sekali, nggak ada orang. Mantap. Jadi seperti itu ya lur ya, stasiun-stasiun di pedesaan Jepang nih sangat sepi sekali. Bahkan hampir nggak ada orang yang naik kereta lur. Jadi seperti itu ya lur ya, stasiun di pedesaan Jepang itu sangat sepi sekali, hampir nggak ada orang yang naik kereta lur. Kita kali ini berada di stasiun sawah, stasiun yang ada di pelosok desa ya lur ya. Stasiun sangat sepi sekali. Itu ya lur ya, tak tunjukin kereta yang datang di stasiun pedesaan Jepang. Ini dia keretanya lur. Itu dia keretanya ya, di pedesaan Jepang. Cuma hanya ada 2 gerbong saja ya lur ya.
Saking sepinya, yang turun cuma tadi 1 orang aja lur. Unik ya pedesaan Jepang ya, sepi sekali. Apa karena di musim dingin ini atau emang benar-benar sepi gitu ya lur ya? Itu yang bikin aku penasaran lur. Desanya tuh tetap sangat bersih sekali lur ya. Coba kita belok ke kanan, lurus saja lah, lurus saja lur. Mantap, bersihnya pedesaan Jepang. Hampir nggak ada sampah sama sekali yang berserakan. Ini pedesaannya hampir nyenyet, nggak ada orang lur, saking sepinya. Ada kucing. Sepi banget ya lur ya, nggak ada orang. Kemungkinan orang-orangnya tuh semua pada istirahat karena besok udah hari Senin, udah mulai kerja lagi gitu ya lur ya. Mantap pedesanya. Dia salah satu sekolahan TK di Jepang. Jadi seperti itu video dari kita kali ini lur. Berhubung ini udah gerimis-gerimis, aku akhiri videonya lur ya. Dan video buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang yen.